Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari 9E, kelompok 5 akan menjelaskan tentang bioteknologi pertanian. Yang beranggotakan dengan yang pertama ada Bagas Rizky, yang kedua ada saya Chelsea Aurelia, yang ketiga ada Dava Sabina, yang keempat ada Farhan Ahmad, yang kelima ada Ivan Setialdi, dan yang terakhir ada Nabila Khairin. Pertama-tama, mari kita mulai dengan pengertian bioteknologi. Apa itu bioteknologi? Bioteknologi sendiri terdiri dari dua kata, yaitu bio dan teknologi. Bio sendiri memiliki arti yaitu makhluk hidup, sedangkan teknologi memiliki arti yaitu suatu cara atau alat untuk memudahkan manusia dalam memecahkan masalah atau membuat produk yang berguna. Sehingga dapat disimpulkan bioteknologi memiliki arti yaitu penggunaan organisme atau bagian dari organisme atau agen untuk membuat suatu produk atau jasa sehingga dapat mensejahterakan manusia. Penerapan bioteknologi sendiri memiliki 6 macam, yaitu bioteknologi pada bidang pangan, pertanian, peternakan, kesehatan, lingkungan, dan forensik. Pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membahas yaitu bioteknologi dalam bidang pertanian. Bioteknologi pertanian. Bioteknologi pertanian dilakukan untuk yang pertama, memenuhi kebutuhan pangan yang terus meningkat. Lalu, yang kedua, untuk meningkatkan produksi tanaman budidaya guna mengurangi pemakaian bahan kimia yang berbahaya. Bioteknologi pertanian juga membantu dalam percepatan produksi benih serta pemulihan tanaman untuk perbaikan sifat-sifat tanaman hingga menghasilkan jenis tanaman baru. Dalam bioteknologi pertanian, kita akan melakukan persilangan antar tanaman dan susunan genetik yang berbeda, maka kita sudah melakukan bioteknologi secara konvensional. Kita dapat melakukan bioteknologi pertanian dengan 3 cara. Yang pertama adalah hidroponik yang menggunakan media air dengan ditambah larutan bernutrisi. Lalu yang kedua ada vertikultur, yaitu cara mengatasi lahan terbatas dengan menanamnya dalam kondisi vertikal. Lalu yang ketiga ada aeroponik yang menggunakan media udara. Cara menambah nutrisinya adalah dengan disemprot dengan larutan bernutrisi. Lalu kita juga dapat melakukan bioteknologi pertanian secara modern, yaitu yang pertama dengan cara kultur jaringan atau in vitro. Kultur jaringan merupakan membudidayakan suatu jaringan tanaman jadi tanaman kecil yang mempunyai sifat seperti induknya. Lalu cara bioteknologi secara modern lainnya adalah dengan rekayasa genetik dan juga fusi protoplas yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya. Di slide ke-8 ini, saya akan menjelaskan salah satu pengertian bioteknologi pertanian secara modern, yaitu rekayasa genetik. Rekayasa genetik ini adalah salah satu bioteknologi pertanian dengan cara memanipulasi susunan gen suatu organisme, lalu merekombinasi atau sisip gen DNA satu organisme ke organisme lain, sehingga didapatkan sifat baru yang diinginkan. Tanaman hasil rekayasa genetik disebut tanaman transgenik GMO. Di tabel ini adalah beberapa contoh tanaman hasil rekayasa genetik. Yang pertama adalah padi golden rice, di mana sifat yang dimodifikasi adalah mengandung provitamin A, beta karoten dalam jumlah tinggi. Cara memodifikasinya adalah gen pengode provitamin C pada wortel disisipkan ke dalam plasmid Erwinia uredophora dan saat terbentuk DNA rekombinan disisipkan ke padi. Itu adalah gambar contoh padi golden rice. Yang kedua adalah jagung kapas kentang. Ya, sifat yang dimodifikasi adalah tahan terhadap hama. Caranya dengan gen toksin BT dari bakteri Bacillus thuringiensis ditransfer ke dalam tanaman.
itu adalah contoh gambar jagung yang atas sudah dimodifikasi dan jagung yang bawah tidak dimodifikasi. Terlihat yang bawah terserang oleh hama dan yang atas tidak. Yang ketiga adalah tembakau. Sifat yang dimodifikasi adalah tahan terhadap cuaca dingin. Caranya dengan memodifikasi gen untuk mengatur pertahanan pada cuaca dingin dari tanaman Arabidopsis thaliana atau dari Cyanobacteria Anacetis nidulans dimasukkan ke tembakau. Itu adalah gambarnya. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang contoh tahapan rekayasa genetika gen tahan serangan hama. Yang pertama yaitu kita harus menyiapkan potongan gen DNA yang tahan serangan hama. Setelah itu, berikut ini adalah potongan gen DNA yang tahan serangan hama. Setelah itu yang kedua yaitu adalah kita harus menyiapkan vektor atau sebagai perantara. Di sini kita menggunakan perantara, contohnya adalah Agrobacterium tumefaciens. Ini adalah gambar sel bakterinya. Setelah itu ini adalah bagian DNA yang dipotong oleh enzim retriksi endonuklease, itu adalah suatu enzim pemotong. Setelah itu cara yang ketiga yaitu adalah plasmid TI, di sisi gen penyandi toksin BT, insektisida alami, dan digabungkan dengan cara menggunakan enzim ligase, yaitu adalah sebagai enzim penggabung. Setelah itu terbentuklah DNA rekombinan. Setelah itu ini adalah tahap keempat yaitu adanya sel bakteri rekombinan. Setelah itu sel bakteri rekombinan ini akan dikembangkan menjadi lebih dari satu sel bakteri rekombinan. Setelah berkembang, sel bakteri rekombinan akan di-screening atau diseleksi. Setelah itu, tahap kelima yaitu adalah sel bakteri rekombinan disisipkan ke sel tanaman. Di sini dapat terlihat adalah kromosom tanaman yang sudah tersisipi DNA baru yang dibawa oleh plasmid TI. Setelah itu, tahap yang keenam adalah regenerasi sel tumbuhan. Dan jika sudah jadi, ini adalah tanaman transgenik. Fusi protoplas. Fusi protoplas adalah teknik hibridasi persilangan antar spesies dengan menggabungkan dua atau lebih protoplas. Apa itu protoplas? Protoplas adalah sel kalus yang dikupas atau diuraikan bagian dinding selnya. Dinding selnya tebal, diselimuti oleh selulosa. Jadi kita harus menguraikan dengan enzim selulase. Sedangkan apa itu sel kalus? Sel kalus adalah sel yang menutupi luka pada tanaman. Sel ini mampu berdiferensi menjadi batang, akar, tunas, dan keseluruhan organ tanaman. Fusi protoplas bisa juga disebut dengan hibridisasi somatik, karena ini adalah persilangan antar spesies menggunakan sel somatisnya atau sel tubuh yaitu sel kalus. Contoh dari fusi protoplas ini adalah persilangan antara spesies brokoli dan kembang kol. Dari brokoli dan kembang kol kita ambil sel kalusnya. Sel kalus brokoli disimbolkan oleh sel B, sedangkan sel kalus kembang kol disimbolkan oleh sel K. Lalu kita pecah dinding selnya, diurai dengan menggunakan enzim selulase, sehingga terbentuklah protoplas. Dari protoplas ini kita gabungkan dengan reaksi fusi. Bisa dibantu menggunakan aliran listrik atau senyawa kimia. Untuk mempermudah salah satu protoplas diberi warna, karena untuk nanti menggabung difusi menggunakan bantuan listrik. Di sini sudah ada gambar realnya seperti itu. Terjadi pergabungan sehingga terbentuklah sel hibrid.
Sel hibrid ini nanti akan bergenerasi membentuk sel dindingnya lagi. Kemudian sel-selnya nanti berkumpul dan membelah menjadi banyak bentuk. Banyak membentuk jaringan. Setelah membentuk jaringan, maka tumbuhlah organ-organ pada tumbuhan sehingga membentuk individu baru yang disebut brokoflower. Itu adalah hasil fusi protoplas dari brokoli dan kembang kol. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa dampak positif dari bioteknologi pertanian. Yang pertama, dapat menciptakan tanaman transgenik yang unggul. Yang kedua, meningkatkan hasil panen tanaman yang berlimpah dan kualitasnya sangat baik. Dan yang ketiga, beberapa jenis tanaman dapat tahan terhadap penyakit tertentu. Dan yang terakhir, kandungan gizi dapat ditingkatkan. Lalu untuk dampak negatif dari bioteknologi pertanian ada 5. Yang pertama adalah polusi gen. Polusi gen yaitu pencemaran materi pembawa sifat asli makhluk hidup atau plasma nutfah, di mana hal ini akan sangat berbahaya saat tanaman transgenik ditanam di lahan alami. Jika ada serangga yang melakukan penyerbukan, akan dihasilkan persilangan antara gen transgenik dan gen dari tanaman asli. Hal ini akan menurunkan keanekaragaman hayati karena tanaman asli akan makin lama makin punah atau hilang. Dampak negatif yang kedua adalah dapat mengganggu ekosistem, karena ada beberapa hewan yang bukan target hama ikut mati karena memakan tanaman tersebut. Dampak negatif yang ketiga adalah munculnya hama super yang dapat tahan terhadap tanaman transgenik. Oke, dampak selanjutnya yaitu adalah munculnya penyakit atau kelainan baru karena mengonsumsi tanaman yang memiliki kombinasi gen. Dampak negatif yang terakhir adalah petani lokal yang mempunyai modal sedikit akan kalah bersaing. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari presentasi yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya yang tadi adalah yang pertama yaitu bioteknologi berarti penggunaan organisme atau bagian dari organisme atau agen untuk membuat suatu produk atau jasa sehingga dapat mensejahterakan manusia. Bioteknologi sendiri dibagi menjadi 6, namun kali ini yang kelompok kami bahas yaitu ada pada bidang bioteknologi pertanian. Kesimpulan yang kedua yaitu bioteknologi pertanian diciptakan untuk memenuhi kebutuhan pangan yang terus meningkat. Bioteknologi ini dibagi menjadi 2, yaitu konvensial dengan persilangan dan modern dengan kultur jaringan, rekayasa genetik dan fusi protoplas. Rekayasa genetik adalah memanipulasi susunan gen suatu organisme sehingga dapat dihasilkan organisme yang memiliki sifat baru. Tanaman hasil dari rekayasa genetik ini disebut tanaman transgenik, dan fusi protoplas adalah suatu penggabungan 2 atau lebih protoplas untuk menghasilkan tanaman yang unggul. Oke, kesimpulan yang terakhir adalah bioteknologi pertanian ini pasti memiliki dampak positif dan negatif. Namun, di balik masih banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan bioteknologi pertanian ini, masih ada memiliki sisi positif. Salah satunya yaitu hasil panen lebih banyak karena beberapa tanaman dapat tahan terhadap hama atau penyakit yang dapat menyerang dan mengakibatkan gagal panen. Oke, berikut ini adalah daftar pustaka bioteknik pertanian yang PPT-nya telah kita sunting. Sekian dari kelompok kita, dari kelompok 5 kelas 9E. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Sekian, saya mewakili teman-teman saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.